Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dia Sekar Asmara dengan NIM 72114192225. Jadi video kali ini saya akan melanjutkan pemaparan kemarin sistem informasi manajemen terkait sistem manajemen basis data. Dan langsung saja ada organisasi bisnis. Bagian pertama dari organisasi bisnis adalah hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field yang bergabung untuk membentuk suatu rekod. Dan rekod yang telah bergabung tadi untuk membentuk suatu file. Nah, field data merupakan unit terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada suatu waktu. Kemudian ada file, yakni koleksi rekod yang saling berhubungan, seperti field kode mata kuliah dan namanya. Selanjutnya adalah basis data, yang mana secara umum adalah bahwa basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer di sebuah perusahaan. Nah, menurut definisi sempitnya, basis data merupakan kumpulan data yang berada di bawah kendali piranti lunak sistem manajemen basis data. Yang terakhir ada record, yaitu suatu koleksi field yang saling berhubungan. Kemudian ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Dan secara konseptual ini serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Yang pertama ada relational database structure, yaitu suatu kumpulan tabel yang saling berhubungan, di mana tabel-tabel tadi saling berbagi field yang sama. Kemudian ada float file, yaitu suatu tabel yang tidak memiliki kolom berulang. Kemudian key field, yakni suatu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record dalam tabel. Nah, yang terakhir ada relating tables, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan logis di antar field. Nah, kemudian adalah pembahasan mengenai struktur database. Database atau DBMS merupakan aplikasi software yang menyimpan struktur basis data. Baik data itu sendiri, hubungan antar data dalam basis data, formulir, laporan, maupun hal-hal lain yang terkait dengan database. Nah, struktur basis data itu ada 4 macam. Yang pertama ada basis data hierarki, yang jika digambarkan maka bentuknya akan terlihat seperti cabang-cabang pohon, karena terdiri dari kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Nah, kemudian ada basis data relasional. Jadi konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di dalam relasi yang terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai di dalam field yang sama, yang akan mudah dipergunakan dan dipahami. Yang ketiga ada basis data jaringan. Nah, basis data jaringan ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekod tertentu. Nah, basis data jaringan juga memungkinkan satu rekod tertentu untuk menunjuk pada semua rekod di dalam basis data. Dan yang terakhir ada basis data jadwal, yaitu merupakan sebuah contoh basis data yang paling sederhana, di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan piranti lunak sistem manajemen basis data berupa Microsoft Access. Nah, kemudian adalah konsep basis data, suatu urutan yang logis dan secara intuitif tepat, meskipun masing-masing record dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruangan penyimpanan. Nah, konsep dari basis data ini terdiri dari dua hal, yaitu independensi data dan kamus data. Yang dimaksud dengan independensi data yakni kemampuan untuk melakukan suatu perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program aplikasi yang memproses datanya. Nah, sedangkan kamus data, ia mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Nah, kemudian untuk membuat database ada 3 langkah. Yang pertama, kita harus menentukan dulu data apa yang kita butuhkan, kemudian menguraikan data-data tersebut dan lalu memasukkan data ke dalam database. Langkah yang pertama, menentukan kebutuhan basis data. Dalam penentuan kebutuhan basis data biasanya dikenal dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan berorientasi pada proses dan berorientasi pada model perusahaan. Yang pertama, pendekatan berorientasi pada proses. Jika perusahaan menggunakan pendekatan model ini, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengidentifikasi masalah, kemudian mengidentifikasikan keputusan apa yang akan dibuat, lalu menjabarkan bagaimana keutuhan informasi, kemudian menentukan proses apa yang akan dilakukan dan
Dan selanjutnya adalah menentukan spesifikasi kebutuhan data. Nah, jika menggunakan pendekatan permodalan perusahaan, maka akan menentukan semua kebutuhan data perusahaan dan kemudian menyimpan data tersebut di dalam database. Adapun pengadaan pendekatan permodalan perusahaan ini sebagai langkah untuk mengatasi salah satu kelemahan pendekatan proses yang orientasinya proses itu tadi, karena adanya suatu kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Nah, yang langkah selanjutnya adalah teknik pemodelan atau penguraian data. Ada dua, yaitu diagram relasi entitas yang digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya saling terhubung akan dapat digabungkan secara bersama. Dan yang kedua ada diagram kelas yang digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan yang menguraikan data di dalam suatu relasi. Nah, selanjutnya adalah menggunakan database. Menggunakan database biasanya kita menggunakan dua, yaitu laporan dan formulir. Formulir berarti secara tipikal ia menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data, serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Nah, kelebihan dari penggunaan formulir ini berupa navigasi, konsistensi, akurasi, dan penyaringan. Kemudian laporan, data terintegrasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan suatu keputusan. Nah, unsurnya ada query, yaitu suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Kemudian ada batasan query terstruktur, yaitu kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Nah, sedangkan pemrosesan basis data lanjutan biasanya menggunakan online analytical process. Kemudian ada DBMS itu pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihannya diantaranya adalah untuk mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Ketiga, mengambil data dan informasi dengan cepat dan memberikan keamanan yang lebih baik. Nah, sedangkan kelemahan dari sistem DBMS ini adalah pembelian peranti lunak yang lumayan mahal, kemudian mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar dan memperkerjakan serta memelihara staf DBA. Nah, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Untuk link materinya akan saya sertakan di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.